Kemarin yang Ana kasih catatan itu ya. Iya, ini. Jadi untuk apa lebih memang harus mengerucut untuk bab 2 itu kan landasan teori. Jadi supaya membaca disertasi ini paham arahnya kemana. Jadi sebagai pengantar sebuah kerangka teoritik baru di bab 2. Cuma kerangka teoritik bukan berpikir tapi pengantar teori yang saya maksud itu. Jadi 3 poin ini saya rasa cukup karena dari 3 poin ini akan bercabang lagi. Lanjut ke bab 3 tentang periodisasi matan hadis. Karena kalau dilihat dari Mutarojim Tawarikhul Mutun itu saya terjemah sendiri sebagai periodisasi matan hadis. Untuk periodisasi yang saya ambil itu tiga tema garis besar ya, yang dari Pak Jafar ketika bimbingan pertama lewat Zoom proposal itu. Ya saya ambil pertama hadis Makki Madani karena ini juga terminologi baru dan walaupun baru ini juga masih belum menemukan terminologi sampai matang begitu. Bahkan tulisannya siapa yang dari Malaysia itu juga masih belum menemukannya. Kalaupun memang Makki Madani itu hanya berbicara isi makan, isi zaman itu saya rasa masih belum mengarah ke sana ya. Terlalu common sense. Ini fokusnya saya lebih mengirik ke novelty. Apakah ada lafal-lafal hadis yang menunjukkan Makki dan Madani? Jadi karena hadis itu kan memang subjektivitas perawi. Ini juga yang menjadi tantangan bagi saya. Betul. Nah, poin A juga ada tantangan. Nah, untuk yang poin B, semantic evolution dan ghorib hadis ini akan saya kawinkan dengan teorinya Ferdinand de Saussure tentang linguistik. Jadi kalau saya kaitkan dengan ilmu dalalah, ilmu nahwi itu terlalu belum bisa interkoneksi dengan ilmu lain. Jadi visible dengan misi dari UIN Jogja sendiri, Prof. Yang poin B, makanya saya ambil semantic evolution dan ghorib hadis. Untuk yang poin C, ini kenapa kok saya ambil tekstualisme vis-a-vis kontekstualisme matan hadis? Karena bab 3 ini kan berisi data, jadi penting juga adanya pemahaman tekstual dan kontekstual dalam matan hadis. Saya versuskan gitu, saya bandingkan. Memang semua orang yang menganut kontekstualis itu tidak akan lepas dari tekstualis. Pasti ya. Nah, ini saya mengacu kepada disertasinya Pak Ubaidi Hasbillah. Jadi kita ini tidak boleh menganggap negatif. Oh ini orang kok fundamentalis sekali. Ternyata tekstualis juga penting menjadi pijakan dalam lahirnya kontekstual. Tidak bisa mengesampingkan itu. Ini poin 3 ini saya rasa sudah inti dan akan mungkin bertambah lagi. Tapi masih belum. Kalau masih belum saya review dan diujikan begitu Pak Jafar. Dan yang bab keempat ini juga akan menjadi sebuah pisau analisa ya. Mengingat sebenarnya dalam rangka disertasi itu menjawab dari poin rumusan masalah itu tidak harus ditaruh di bab 4. Jadi bisa juga rumusan masalah satu persatu, misalkan saya taruh di bab 3, di bab 4 1, itu enggak masalah. Jadi yang poin masalah rumusan masalah yang A, bagaimana periodisasi hadis berlangsung, itu kan terlalu umum, makanya saya taruh di bab 3. Yang poin 4 juga tentang jurisprudensi, kaitannya ya saya taruh di bab 4. Nah, apakah ini akan lahirnya makruh dan sebagainya, saya dekatkan dengan usul fikih. Jadi hadis menurut muhaddisin dan usuliyin, ini saya ambil dari tulisannya Mu'tas Al-Khatib. Emangnya yang poin A ini saya juga masih agak bingung, dampak tawarikh mutun terhadap syarah hadis. Jadi mengingat syarah hadis itu bermunculan seperti punyanya Syekh Umar Hasim dan sebagainya, ini kan merespon kontemporer begitu Prof. Jadi saya temukan itu ketika bermuajah dengan laptop itu, menemukan tulisannya Ismail Koksal tentang la yungkaru taghayyurul ahkam bi tauhirul wal azman. Itu kan ayat ta'allaqu bil ada wa hajatin nas, itu kan begitu. Jadi semua hukum itu
pasti berubah. Kita nggak bisa mengingkarinya, apalagi dengan sebab perubahan zaman. Nah ini sudah pasti. Cuma ini bukan kaidah fikih yang saya ambil dari al-asbab wan nadzair, bukan. Ini baru. Iya, bukan ini hanya teori yang digaungkan oleh Ismail Koksal. Bahasanya sendiri. Ya, baik. Dan untuk yang poin B, ini kan metodologi kritik hadis, pendekatan sejarah teks hadis. Maksud sejarah teks hadis ini, mengapa teks hadis ini bisa lahir begitu. Jadi yang poin B ini akan serasi dengan yang poin B di bab 3. Semantic evolution dan huruf hadis. Cuma untuk pendekatan sejarah teks hadis ini berbeda ya dengan tadwinul hadis. Kalau tadwinul hadis kan mengarah kepada kompilasi kapan kitab ini bisa lahir gitu. Tapi kalau sejarah teks hadis ini kira-kira runtutan teks hadis ini bisa lahir. Oh misalkan Nabi mengatakan ayul amal afdol. Ketika ada mukhotob 1 as-salatu ala waqtiha. Mukhotob yang kedua birrul walidain. Ini kan sejarah teks hadis. Nabi juga seorang nabi yang sangat menguasai hal hitab dalam hal berkomunikasi. Ini pasti akan saya ambil juga beberapa teori komunikasi kontemporer saya kaitkan. Cuma kalau teori komunikasi klasik saya belum bisa ini ya, belum bisa menelusuri lebih lanjut saat ini. Yang ada juga kontemporer yang banyak referensi itu. Dan yang poin C ini agak berat juga Prof, karena ini bisa dibilang 40% dari disertasi. Jadi aplikasi kritik hadis pendekatan sejarah terhadap istilah hukum. Maksud sejarah ini bukan sejarah pada umumnya ya. Ini sejarah teks hadis saya lanjutkan dari poin B yang ada di bab 4. Nah, begitu Prof. Jadi masing-masing di bab ini saya buat 3 poin. Tapi yang pasti juga bertambah tidak mengurang, setidaknya akan beranak dari masing-masing poin ini. Ya. Di latar belakang ini saya tambahi beberapa. Ini cuma belum sempurna. Ini masih 1,5. Kalau turun kan 2, cuma untuk kebiasaan di mata saya itu kan agak jelimet, jadi saya 1,5. Ini saya tambahkan di latar belakang di halaman 8 kira-kira. Jadi sebuah frame matan kritisisme itu nggak terlepas dari gaya bahasa matan. Nah, apakah mengalami perubahan makna dari generasi? Ini sudah pasti. Perubahan makna ini kan takhirul ahkam. Cuma takhirul ahkam ini yang saya maksud adasanya perubahan yang terjadi dari ibahah menuju mamnu. Mamnu ini tidak mencapai derajat haram ya, apalagi paling sebatas paling maksimal makruh. Ya. Atau istilah lain ini alal asfal. Ilal asfal. Jadi sampai ke bawahnya. Dari yang a'la ke asfal. Nah, bukan berarti hukum juga boleh dihapus atau dihilangkan. Ini pasti juga akan berkaitan dengan disertasinya Ja'far Tamim yang ditulis di UIN Jogja tentang otoritas tasyri'iyah dan otoritas syariah. Ya walaupun cenderungan perubahan ini pada istinbat hukum mempunyai kecenderungan sifat yang adaptif. Pasti karena hukum itu pasti adaptif. Apalagi kalau berbicara muamalah. Cuma nanti saya belum menemukan ya apakah bahasa-bahasa hadis muamalah ini akan sangat cocok dengan kondisi sekarang. Misalkan akad salam itu saya kaitkan dengan COD dan sebagainya. Ini akan saya taruh di bab 4 tentang aplikasinya begitu Prof. Lebih kepada contohnya di bab 4 nanti. Bahasa juga bahkan sehari-harinya seperti Nabi surat menyurat itu kan Nabi mengirim surat ke Heraklius dan sebagainya. Ini terdapat indikasi penggunaan bahasa Ibrani dan Aramaik yang notabene ini kan bahasa Yahudi ketika itu. Nah, jadi kan apakah matan hadis itu juga fleksibel, tidak melulu kepada bahasa Quraisy yang digunakan sebagai lajahnya Quran, lajah utamanya Quran. Nah, ini yang untuk masalah surat menyurat Nabi dalam bahasa Aramaik, bahasa Yahudi ini saya ambil dari tulisannya Sadiq Irazli re-examining the story of Bani Quraidah, Jews in Madinah.
with a reference to the Qur'an Ibnu Ishaq. Jadi kita uji kembali tentang sejarahnya Bani Quraido. Ternyata memang Bani Quraido ini suku yang paling besar begitu Prof di Madinah. Ya. Ada Bani Aus, Khosroj, cuma memang yang paling mayoritas mendominasi Bani Quraido. Sampai ada hadis la yus'ila Bani Quraido begitu. Padahal memang kenapa kok Nabi bisa menggunakan bahasa orang Yahudi dalam surat menyurat kepada Heraklius? Padahal kan ada tensi ketegangan, ada tensi tidak harmonis ketika Nabi pertama hijrah. Dan butuh waktu lama untuk mendamaikannya sampai ada Piagam Madinah dan sebagainya. Cuma ini saya tidak terlalu membahas ke Piagam Madinah dan juga sejarah Nabi hijrah dan mendirikan sebuah bukan negara Islam kalau bagi orang-orang yang banyak sekarang. Hanya sekilas akan saya bahas itu. Dan juga ini menarik, saya menemukan saya dapat bukunya dari Prof. Mun'im Sirri yang di Notre Dame di US. Memang dalam Quran sendiri juga ada proses dari teks Scriptia ke teks ini beliau juga mengambil dari bukunya, bentar saya ambil. Nah, ini juga motivasi yang saya ambil dari The Syrio-Aramaic Reading of the Quran, Christoph Rosenberg. Nah, jadi memang bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Ini hipotesa yang bukan hipotesa, sebenarnya memang sudah matang bagi sang penulis. Ada bahasa selain Quraisy yang digunakan dalam kosakata Al-Quran. Ini juga pasti akan mengindikasikan bahwasanya bahasa matan hadis juga ada yang selain Quraisy. Cuma saya belum menemukan pasti ya. Ketika di Huruf hadis juga masih bingung karena banyak sekali. Seperti contoh yang saya ambil ini, saya kasih contoh di matan hadis milik Bukhari tentang mas kawin ini, nawatan min zahab. Jadi nawatan ini kan, ini kan nawatannya berupa segenggam minad dahab, jadi gitu ya, kalau saya artikan ini segenggam gitu. Ya. Ternyata ini menjadi sebuah fleksibilitas hukum bahwasanya untuk hantaran sebuah lamaran itu tidak begitu tidak begitu ada aturan bakunya. Yang penting ini memudahkan dan antarodin minkum tadi. Dan juga saya kaitkan dengan tradisi masyarakat Arab ketika itu ya, memang secara ekonomi tidak begitu dikatakan bagus di zaman sekarang begitu. Memang juga perubahan dinamika sosial akan turut mempengaruhi perubahan hukum Islam, changing of Islamic law ini. Ini yang saya kaitkan. Cuma saya belum mainkan sarahnya ya, nawatan min zahab. Cuma kalau secara letterlek nawatan ini saya ambil dari punyanya Abi Ubaid. Karena memang kitab huruf yang paling tua itu Abi Ubaid yang saya temukan, memang yang saran dari Pak Ja'far. Ada yang lainnya juga ada. Ini begitu Prof. Dan untuk yang di kerangka teoretik saya untuk yang ini dulu landa kajian pustaka saya tahu. Ini ada perubahan Prof dari rumusan masalah poin 1. Ini mengapa periodisasi matan hadis terjadi dengan munculnya semantic evolution. Ini saya ingat kata-katanya Prof. Dosen disertasi itu harus menjawab pertanyaan mengapa. Jadi jangan bagaimana, harus bisa menjawab pertanyaan mengapa. Makanya saat satu kalimat saya munculkan mengapa pada rumusan masalah. Ini akan lebih banyak ditaruhkan pada bab 3, pada poin rumusan masalah yang pertama. Dan untuk poin rumus masalah yang kedua, bagaimana dampak tawarikh mutun terhadap istinbatul hukmi. Ini khusus saya taruh di bab 4. Jadi tidak melulu 2 poin ini saya ambil blok di bab 4, bab 3 data muri. Sebenarnya tidak begitu juga. Itu yang saya pahami ya. Dalam kajian pustaka saya tambah beberapa ini
Nah, ini agak banyak tentang kontekstualisme pada matan hadis dan sebagainya. Ini tentang isu-isu Sirio-Aramaik gramatikal, bahwasanya perkembangan gramatikal itu digagas oleh Sibawai. Sebenarnya kalau saya lihat dari sejarah itu tidak ya. Memang pertama kali menggagas itu Sayyidina Ali begitu, tentang pembagian kalam. Innal kalam salah satu ismun wa filun wa harfun fasna ya abal aswad gitu ya. Maka buatlah, akhirnya Abu Sa'ad Du'ali ini mengarang Babul Iqrob. Ini yang masyhur di pesantren ini. Ini saya ambil referensinya dari Daniel King, Elements of Syriac Grammatical Tradition as This Relates to the Origin of Arabic Grammar. Jadi memang secara Arabic grammar yang origin ini memang ada indikasi juga Syriac gramatikal. Makanya ini keterkaitan dengan bukunya Christoph Luxemburg, The Syrio-Aramaic Reading of the Quran. Jadi memang ada indikasi semua itu tidak murni bahasa Quraisy, ada bahasa lain. Ini juga menarik, saya taruh di bab 3 sebenarnya. Ini dalam kajian pustaka. Dan juga adanya kerancuan dan konsistensi bahasa itu tidak lepas dari asal muasal bahasa itu. Apakah lahir dari tauqifi? Pertanyaan yang saya ajukan di kajian pustaka ini. Jadi menarik, tidak melulu kepada saya mereview literatur, tapi saya mengajak berargumen di kajian pustaka. Yep. Apakah bahasa dari tauqifi? Seperti Nabi itu wa'allama adamal asma kullah dan seterusnya, itu kan memang bahasa dari Allah. Jadi Allah mengajarin Adam nama-nama demikian. Nah, itu kan tauqifi. Tapi dalam kajian linguistik di barat, teori ini mempunyai pengusung mulai dari filsuf Yunani, Herakleitos. Cuma ini saya ambil dari langsung ya dari Ali Abdul Wahid ilmu lughah. Belum saya pelajari dalam seksama juga. Misalkan karya yang monumental yang belum saya cari, saya kutip dari ilmu lughah sendiri, Legislation Primitive. Nah, jadi pendapat demikian juga ada kritikan tajam. Kalau bahasa semua dari Tuhan, pasti juga bahasa ada di dunia tentunya satu kesatuan, nggak ada perbedaan. Kalau tauqifi, Adam diajarkan oleh Allah itu bahasa demikian, nama-nama benda. Mengapa kok bahasa mengalami polarisasi, dalam artian banyak macamnya, dari segini ke segini, sampai kamus KBBI itu pasti akan mengalami edisi kelahiran yang baru. Dan KBBI, bahasa internasional seperti Inggris saja ada Oxford edisi 10, pasti kan ada edisi 11 dan 12. Ini kan fleksibilitas bahasa jadi. Nah, terkait urutan munculnya bahasa sampai bahasa Arab, Lughat Quraisy yang dijadikan sebagai bahasa Quran juga kajian linguistik sih sebenarnya, Prof. Sebenarnya ini yang pertama kali dari orang-orang Mawali ya, Mamluk kalau kita dalam sejarah itu ya, dinasti Mamluk, Sibawai, ada mazhab Basro dan mazhab Kufa. Ini lagi-lagi juga Basro Kufa ini menjadi hal yang unik dalam pertarungan bahasa, tidak hanya dalam hadis. Sebenarnya untuk Basro Kufa kenapa kok lebih cenderung kepada kontra ya, berawal dari perang Jamal kalau saya kaitkan itu. Nah, kalau saya Siti Aisyah dari Basro mayoritas, kalau Kufa Sayyidina Ali, itu ya yang saya argumenkan itu. Bahkan juga ini menarik, linguistik Arab juga mengadopsi dari logika Yunani untuk memperkuat manhajnya gitu, seperti Istiqra. Nah, ini saya ambil dari tulisannya Aziz Anwar Farudin. Ini buku yang beliau terbitkan di Diva Press sekilas. Nah, dari berbagai teori dalam teks agama, linguistik itu nggak lepas dari problematika validitas teks. Jadi kalau teks ini kenapa bisa valid? Ini pasti juga akan saya gunakan pendekatan hermeneutika. Jadi kalau bicara bahasa itu kompleks, berawal dari Ferdinand de Saussure dan sebagainya. Pasti juga akan muncul language crime, kriminalitas dalam bahasa. Ini nanti belum saya contohkan dalam hadis ya, Prof, sebuah kriminalitas dalam matan hadis. Misalkan kalau disertasinya di UIN Jogja itu Muhammad Babul Ulum Al-Muawiyat, itu kan sebuah kriminal dalam bahasa itu, Prof.
Muawiyah itu memunculkan hadis fadhailnya sendiri, walaupun nggak ada. Ini yang kriminal. Itu kan hoak begitu. Ya. Ini kan cara kepastian itu language crime juga mengalami bentuk evolusi yang dari zaman klasik terjadi dari lisan, kemudian terdukan rapi, terkutuk tarojim dan sebagainya. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Endang Solihatin tentang linguistik forensik dan kejahatan berbahasa. Ini tambahan dalam kajian pustaka saya. Sedangkan dalam kerangka teoretik ini saya tambahkan penyebaran gelombang bahasa itu ada faktor pergaulan. Jadi seperti halnya intisarus sahabah, menyebarnya sahabat itu kan ya karena berdakwah dan sebagainya pasti akan mengalami perubahan bahasa. Asalnya kan mayoritas dari Quraisy dan dari Madinah menyebar kepada bilad non Arab, jadi kan begitu pasti akan ada budaya bahasa yang baru bagi mereka ini. Pasti akan melahirkan perluasan perpaduan bahasa asal kepada bahasa tujuan. Lang and parol ini pasti akan ada. Cuma dalam lang and parol dalam bahasa Arab pasti saya pelajari juga lang and parol dalam ucapan itu. Terus juga negatif juga positif, Prof. Dalam hal ini juga ada pasti ada pro kontranya, ada dialek ya. Kalau saya kaitkan ini saya ambil dari tulisannya Ferdinand de Saussure, Course dan Linguistik General. Translate-nya ada di Pak Hidayat UGM ini ya, tentang lang and parol. Masih banyak soalnya kalau Saussure ini nggak ada habisnya, cuma tidak saya bahas lebih inti ya. Paling 10% untuk pendekatannya saja. De Saussure dan kawan-kawannya ini. Pasti juga ada perubahan pada hadis. Ini kan maknawi dan sebagainya. Misalkan lama yang dikonil hawa dan seterusnya, ini kan ada kaidah layung ketakwir akam bitakwir lazman dan seterusnya. Ini saya kaitkan dengan tulisannya Saha Salim Mikdasi tentang Tauhirul Dirasat Tasdikiyah, sebuah risalah doktoral kalau saya ingat akan diterbitkan. Itu begitu, Prof. Perubahan dalam proposal saya belum begitu mengena, apalagi saya belum menyinggung di bab 4 ya, bab 4 secara mendalam gitu. Dan untuk yang kompre ini akan lebih cepat direvisi ketika saya ada benang merah yang bisa ditarik untuk proposalnya. Begitu, Prof. Baik. Coba itu kembali ke itu tadi outline. Iya, outline ini, Prof. Yap. Oke. Baik ya. Terima kasih. Saya kira ini tadi sudah ada banyak banyak perspektif ya, Ada beberapa hal yang saya cermati tadi, misalnya yang berkaitan dengan pertama ya, kita masuk ke problematika hadis Makki Madani ya. Makki Madani tadi itu. Nah, itu kan kita ingin mencari bentuk bahasanya, kan gitu ya? Iya, bentuk bahasanya. Namun memang di sini ada sesuatu yang memang kita lihat yang menjadi masalah pokok sebenarnya. Pertanyaan yang pokok adalah apakah bahasa yang ada di dalam hadis itu adalah bahasanya sahabat yang pernah saya ungkap itu, bahasanya sahabat atau bahasanya Nabi, misalnya gitu ya, atau bahkan bahasanya tabi'in. Kalau bahasanya Nabi, ya kita pastikan itu bahasanya Nabi, maka di sini memang kita perlu petakan. Kita perlu petakan mana yang Makki dan mana yang Madani. Ini contoh ya. Tetapi kalau itu bahasa sahabat, itu dipastikan berada di posisi Madani. Ya, artinya rata-rata penyampaian hadis itu sahabat berada di Madinah. Kira-kira begitu ya. Jadi apa yang mereka sampaikan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu setelah mereka berada di Madinah. Jadi mereka ada di Kufah misalnya, Ibnu Mas'ud itu ya. Dia menyampaikan itu rata-rata
setelah mereka berada di Madinah. Artinya apa yang mereka sampaikan di Kufah dan seterusnya itu indikasi yang sangat kuat itu berasal dari apa pembelajaran yang ada di Madinah. Kira-kira seperti itu. Ini ya misalnya ya. Rata-rata secara umum. Termasuk yang hadis Bad'il Wahyi itu, hadis tentang permulaan wahyu. Kalau lihat dari redaksinya, itu Aisyah kan menerima dari Nabi sebenarnya. Tentang cerita Rasulullah menerima wahyu di Mekah. Kejadiannya di Mekah, tetapi bahasa yang diungkap oleh Aisyah itu di Madinah sebenarnya. Oke, itu berkaitan dengan bahasa, dan ini berkaitan dengan bahasa ini cukup banyak ya. Untuk membuktikan, untuk membuktikan apakah bahasa dalam hadis itu sama dengan bahasa dalam Al-Quran, dalam artian ada bahasa dalam Al-Quran yang gairul Arab, dalam artian bukan dari orang Quraisy. Ya, lafaz-lafaznya itu bukan lafaz-lafaz orang Quraisy. Entah itu berasal dari suku-suku besar dari Arabia yang ada pada waktu itu. Nanti coba dibuka nih, misalnya sudah dilihat nggak misalnya dalam bukunya Jawad Ali. Ya, Jawad Ali. Oh, ya, iya. Itu juga bagus ya. Jadi Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam. Jadi situ kan berarti rincian di dalam sejarah orang-orang Arab sebelum Islam. Ada di sana pengungkapan kosakata tertentu, ada di sana. Ada di sana itu mungkin bisa membantu ya itu. Selain dari kosakata yang ini kita bicara Al-Qur'an dulu ya. Selain kosakata yang ada di dalam Al-Qur'an dari lahja dari ungkapan orang-orang Quraisy itu kan sudah diakui oleh mayoritas ulama tafsir kalau bahasa dalam Al-Qur'an itu ada juga bahasa yang bukan dari bahasa Arab. Itu sudah pasti. Makanya kan Suyuti punya kitab ya, punya kitab tentang hal ini. Kalau bisa dirujuk punya Suyuti itu juga menarik sebenarnya. Ya, misalnya itu kan Al-Mufassal fi ma waqa'a minal Qur'an ya, Al-Mufassal fi ma waqa'a minal Qur'an minal Mu'arrab ya. Jadi punya Suyuti itu dia menulis tentang kata-kata yang di dalam Al-Qur'an yang bukan dari bahasa Arab. Itu ada. Tapi itu berkaitan dengan kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an yang bukan dari bahasa Arab. Entah kata itu berasal dari misalnya tadi itu Romawi, Persia, itu nanti silahkan, tetapi yang pasti diakui oleh mayoritas, termasuk dalam tulisan Suyuti itu, ada kata-kata yang memang bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, itu untuk Al-Quran. Nah, untuk hadis, kita perlu lihat tadi, kalau bahasa itu dari sahabat dan tabi'in, tentu ya di sini kemudian kita bisa memberikan sebuah kesimpulan sementara ya, bahwa itu memang kemungkinan besar berasal dari bahasa Arab murni. Kemungkinan besar. Kalau bahasa itu dari sahabat dan tabi'in ya, dari sahabat dan tabi'in. Atau mungkin bahasa itu dari tabi'in ya. Jadi yang terucap itu ini makanya perlu juga dilihat misalnya riwayat hadis bil makna. Ya, ada nggak kira-kira jurnal yang menulis tentang bentuk riwayat hadis bil makna itu seperti apa sih? Bentuk susunan redaksinya ya, redaksinya. Nah, ini penting karena untuk melihat tadi ya, dengan perubahan bahasa tadi, karena di antara sahabat yang pernah Ana sebutkan itu ada yang tidak mau meriwayatkan hadis dengan makna. Nah, dugaan sementara ketika orang-orang yang tidak mau meriwayatkan hadis dengan makna, kalau benar kan begitu ya, kalau benar lafaz itu, maka kemungkinan lafaz itu dari Nabi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, misalnya orang seperti misalnya katanya Ibnu Umar misalnya ya, tidak mau meriwayatkan hadis dengan makna. Pertanyaannya, apakah hadis-hadis riwayat Ibnu Umar itu, apakah riwayat hadis-hadis Ibnu Umar itu
diriwayatkan dengan bilafdi dari Nabi ataukah tidak? Tuh, pertanyaannya. Karena kalau Ibnu Umar tidak mau meriwayatkan hadis dengan mana, logikanya berarti hadis riwayat Ibnu Umar mestinya itu dari Nabi, mestinya. Ya, secara logika. Namun kita tidak tahu tadi apakah yang tertera di dalam kanonik itu bahasa Ibnu Umar dari Nabi, karena Ibnu Umar tidak menerima hadis dengan makna ya. Jadi berarti dia riwayatkan dengan lafzi Nabi misalnya ya. Tetapi justru terjadi perubahan bahasa pengungkapan itu setelah masa Ibnu Umar. Misalnya itu ya. Oh. Kalau sahabat yang meriwayatkan hadis dengan makna seperti Ali dan lain sebagainya, nah ini berarti sudah pasti perubahan itu terjadi pada sahabat. Artinya sahabat secara teori dia sudah mengiyakan kalau boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Itu dia. Dengan demikian di sini ada dua madrasah ya saya sebut ya. Madrasah yang meriwayatkan hadis dengan makna dan madrasah yang meriwayatkan hadis dengan lafzi. Yang dengan makna itu sudah pasti bukan dari Nabi karena sahabat itu menyetujui. Yang penting kan substansi. Nanti kita bicara kepada substansinya nanti ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok Ibnu Umar yang tidak mau meriwayatkan hadis dengan makna. Ini kemungkinan sebagian dari riwayat Ibnu Umar itu memang berasal dari Nabi, meski ada kemungkinan sebagian lainnya berasal dari perawi selanjutnya yang membahasakan bahasa Ibnu Umar. Jadi kalaupun Ibnu Umar meriwayatkan hadis bila makna, tanpa makna dalam artian tanpa merubah redaksi dari Nabi, asumsi sementara demikian karena tadi ada dua kelompok ya yang meriwayatkan hadis dengan makna dan yang tidak. Nah, berarti Ibnu Umar ini ketika meriwayatkan hadis dengan tidak dengan makna itu berasal dari Nabi. Selanjutnya tabi'in atau atba' tabi'in bisa saja mereka meriwayatkan dari Ibnu Umar itu dengan makna mereka, gitu loh. Dengan makna mereka sehingga terjadi tadi itu yang Anda katakan evolution itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi di situ ya. Oke. Nah, berkaitan dengan apakah hadis itu ada memiliki bahasa selain dari bahasa Quraisyah, secara logika dapat diterima. Pembuktiannya itu kita perlu lihat lagi. Pembuktiannya ya. Pembuktiannya kita perlu lihat lagi. Kalau di dalam Al-Quran sudah ditulis oleh Asyuti, itu klasik ya, sangat klasik. Tetapi, ada tetapinya. Di dalam kitab Gharaibul Hadis itu sebenarnya ada ungkapan-ungkapan bahasa ini aslinya dari Fars, Persia. Nah, yang terungkap di dalam Gharibul Hadis itu apakah itu yang sudah mu'arrab diarabkan ataukah yang masih dalam bahasa Persia? Ya. Saya ambil contoh. Kemudian coba dilacak di dalam Gharaibul Hadis itu ya, dalam Gharaibul Hadis itu. Ketika Nabi menyatakan misalnya tentang hadis riwayat Bukhari, kemudian dari sahabat Al-Barra bin Azib itu, yang tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang Muslim, yaitu berkaitan dengan Al-Harir. Al-Harir itu adalah sutra. Kemudian Ad-Dibaj, kalau Istibrak, Al-Kasi. Nah, kosakata ini kalau dilihat di dalam Gharaibul Hadis, itu ulama mengakui bahwa istilah ini, misalnya Istabrak itu adalah bentuk. Nah, ini dia. Jadi kita menelusuri secara kritis asal muasal bahasa ini. Istabrak itu adalah bentuk sutra yang tebal. Misalnya sutra yang tebal. Yang berasal dari Yaman. Nah ini dia, berasal dari Yaman. Ad-Dibaj, sutra yang halus. Yang berasal dari Persia. Ya, di sini. Apakah pertanyaannya, kan ini bahasa ya, bahasa. Apakah kata istabrak, kata Ad-Dibaj tadi itu juga merupakan kata orang-orang Persia dan Yaman? Ataukah kata itu sudah dimuarabkan oleh orang-orang Arab?
sudah dimuarabkan oleh orang-orang Arab tersebut. Nah, ini yang kalau mau lihat dalam teori evolusi semantik itu tadi ya, teori evolusi semantik itu. Kalau memang misalnya ad-dibaj itu berasal dari bahasa Persia asli, nah itu berarti pengungkapan yang ada di dalam hadis Nabi itu memang menggunakan bahasa Persia. Memang menggunakan bahasa Persia. Tetapi kalau bahasa ad-dibaj itu sudah mu'arrab, ya sudah disebut oleh orang-orang Quraisy dengan kata ad-dibaj, misalnya aslinya misalnya dibaj, ya misalnya, atau apalah misalnya dalam bahasa Persia, kita bisa cari misalnya, bisa lacak ya misalnya. Nah, berarti itu sudah ada perubahan bahasa terjadi dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Jadi Nabi mengungkap dengan bahasa Arab misalnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, memang Nabi mengungkap dengan bahasa aslinya Persia, misalnya ad-dibaj. Dan ulama menjelaskan dari mana kita tahu itu bahasa Persia. Ada indikator bahwa ad-dibaj itu adalah sutra halus yang berasal dari Persia. Nah, ini dia kan gitu loh. Dengan demikian maka penamaan sutra halus ini dari mana? Nah, apakah penamaan itu dari orang Persia atau dari orang Arab? Nah, di sini yang letak titiknya ya, letak titiknya di sini. Tetapi ulama sudah mengakui bahwa itu adalah bahasa itu berasal dari bahasa bukan berasal dari bahasa, bahannya itu berasal dari Persia, dan istabrak sutra yang tebal berasal dari Yaman misalnya dan seterusnya. Nah, ini di satu sisi demikian. Nah, di sisi lain tadi itu kan bahasa yang tidak langsung merujuk kepada bahasa Persia atau bahasa Yaman, tetapi mengindikasikan barang, jadi Anda bisa melacak melalui barang tadi itu. Seperti kalau di Indonesia itu katanya mangkok. Ya, mangkok itu dari Tiongkok. Ya. Mangkok itu dari Tiongkok. Kemudian kalau di Ternate itu, misalnya ya di Ternate itu ada, karena di sana kan ada Belanda, ada Portugis ya, ada Portugis. Di sana kalau menyebut mobil itu dengan oto, ya, itu sudah menjadi bahasa orang di sana, orang Ternate ketika menyebut mobil itu dengan oto. Oto itu kan kalau tidak salah bahasa Belanda misalnya ya, misalnya bahasa Belanda. Kemudian garpu itu di sana di Ternate, Maluku Utara. Ini saya melakukan penelusuran dengan cara ini ya supaya mudah ya. Di sana itu kata garpu dibilang forok. Ini kan dari fork ya, fork itu kan berarti garpu, tetapi di bahasa di Ternate disebut dengan forok. Forok itu adalah garpu di bahasa orang Ternate ya. Orang Ternate, orang Manado menyebutkan garpu itu forok. Ini terjadi perubahan ya. Kalau memang kita lihat apakah forok itu dari bahasa Belanda, dari bahasa Portugis, coba nanti bisa dilacak misalnya. Ini contoh saja. Kemudian apakah itu kemungkinan bahasa Belanda atau bahasa Portugis aslinya forok ya. Karena berbeda dengan apa? Berbeda dengan Inggris. Karena Inggris kan fork berarti FORK. Sementara kalau di Ternate FOROK. Ya, ROK. Ya, forok. Tapi kan mirip dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya kan dua tadi. Apakah itu berasal dari bahasa Belanda dan Portugis yang memang lama di sana, kemudian diucapkan sesuai dengan bahasa itu melalui orang Belanda, ataukah itu sudah terjadi perubahan dari bahasa Inggrisnya? Sudah terjadi perubahan dari bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia. Ini contoh seperti tadi itu yang al-qasi tadi dan seterusnya ya. Oke, itu. Nah, yang kedua, ada beberapa bahasa di dalam gharaib itu memang disebut oleh para ulama ahli lugha al-hadis itu, baik oleh Zamakhsyari, kemudian dan seterusnya. Itu memang itu katanya menurut mereka ya. Menurut mereka, pendapat mereka itu bahasa Persia. Nah, kita bisa berpegang dari sini misalnya. Misalnya kalau disebut za'faran itu
apa itu disebut dengan kunyit atau apalah gitu, misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi menurut sebagian ahli lughat tadi itu disebut demikian berasal dari Persia, misalnya Persia. Berarti ini lafaz ini berasal dari Persia, misalnya gitu ya. Misalnya Zamakhsyari mengatakan dalam Al-Fa'iq misalnya, atau apa namanya, beberapa ulama ahli gharaib itu menyatakan demikian. Berarti kosakata ini, nah itu tadi. Kosakata ini berasal dari apa? Berasal dari Persia. Hal ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu barang yang berasal dari Persia, tetapi ungkapan itu apakah dari Persia juga ataukah tidak? Kalau yang kedua ini adalah ungkapan yang memang diduga berasal dari Persia. Ini dua hal yang berbeda, tapi masuk kepada tadi evolusi bahasa tadi. Ya, masuk kepada evolusi bahasa. Kalau kita ambil contohnya ya, Oke, baik itu ya berkaitan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini dia, kita lihat berkaitan dengan substansi bahasa tadi. Substansi bahasa. Nah, periwayatan hadis dengan makna itu kan yang dibidik adalah substansi. Substansi apa yang ingin disampaikan kepada umat yang dianggap genuine berasal dari Nabi. Meski bahasa itu bukan berasal dari Nabi. Kalau kita menggunakan teori riwayah hadis bil ma'na, berarti ada substansi dari bahasa yang disampaikan oleh perawi yang dianggap mumpuni dalam bahasa Arab, entah itu sahabat yang membolehkan riwayah bil ma'na atau para perawi setelahnya, mereka menyampaikan riwayat hadis dengan makna dengan penjelasan bahwa apa yang disampaikan itu memang bukan berasal dari Nabi kosakatanya, tetapi substansinya dari Nabi. Substansi dari Nabi. Dengan demikian maka yang disampaikan itu adalah bahasa pribadi sahabat atau tabi'in. Nah, ini kemudian masuk di dalam syarat-syarat riwayat hadis bil makna. Ya. Syarat atau riwayat hadis. Apa syaratnya? Nah, di situ kan ada nanti. Di situ ada. Oke ya. Untuk kaitan dengan Makki wal Madani, kemarin kan saya sudah contohkan ya. Sebagian di antaranya itu sebenarnya kemarin itu file lama saya, file pikiran lama saya. Yang saya ungkap ketika kemarin itu sempat daring di Padang itu, di UIN Imam Bonjol itu. Nah, saya ungkap itu kemarin itu. Jadi kalau bicara tentang dot itu sudah umum, orang melihat dari aspek tadi itu takrir, kemudian dot itu dari zoologi ya, dari aspek bahwa dia itu hewan jenis apa, karena tidak semua kadal itu bisa dimakan. Tetapi kapan itu muncul? Nah, ini dia. Kita berkaitan dengan teori tadi Makki wal Madani. Kemarin saya sempat lempar di asosiasi hadis, ada yang menduga itu di Mekah. Nah, ini kan kemudian seharusnya pertanyaan mendasar adalah apakah Makki Madani di dalam hadis itu sama dengan Al-Quran? Logikanya harusnya sama, karena Al-Quran dan hadis itu berjalan seiringan. Seiringan dalam artian, di mana ketika Al-Quran itu turun, di situ terjadi hadis. Karena Nabi itu mubayyin, menjelaskan. Ketika Nabi menjelaskan berarti otomatis ketika ada ayat yang turun, Nabi menjelaskan, menerangkan kepada sahabat. Maka apa yang Nabi terangkan itu ketika Al-Quran turun di Mekah, maka apa yang Nabi terangkan di Mekah itu bisa diduga adalah Madani. Itu Makki. Kemudian apa yang diturun di Madinah, hadis ayat-ayat yang turun di Madinah, kemudian Nabi menjelaskan, maka itu disebut dengan Madani. Nah, yang menjadi persoalan kan ketika Nabi sudah domisili di Madinah, ini juga menjadi persoalan di dalam ulumul Quran. Domisili di Madinah, kemudian beliau ada di Mekah. Ya, beliau ada di Mekah. Apakah ini masuk dalam konteks Makki atau konteks Madani? Nah, ini masih ada perdebatan misalnya ya. Terlepas dari perdebatan tersebut, yang Nabi lakukan ketika mengunjungi Maimunah Al-Hilaliyah yang menjadi istri beliau,
nah ini dia, apakah Nabi melakukan itu di Mekah ataukah di luar Mekah? Yang saya temukan kemarin itu, saya sudah sebut di asosiasi itu, kemudian ada salah satu kawan dosen juga menyebut tempatnya. Saya sengaja menghilangkan nama tempatnya untuk menjadi ajang diskusi ya. Saya hanya menyatakan bahwa jarak tempat itu dari Makkah menuju tempat itu sekitar 10 sampai 15 km dengan hitungan mil yang umum. 1 mil itu umum. Yang umum itu kan 1.600 sampai 1.800 meter. 1 mil. Disebut di situ jarak tempat itu namanya sarf. Di sini saya sebut karena teman sudah nyebut di asosiasi itu. Sarf itu Nabi berkunjung kepada Maimunah. Karena ketika Nabi mau di Mekah itu tidak bisa. Diduga itu pada masa Umratul Qadha. Dan Umratul Qadha itu pada masa Zulhijjah. Sudah pasti itu berarti di masa haji. Haji Umratul Qadha itu berarti 7 Hijriah. Dan haji itu dilaksanakan di akhir tahun Hijriah. Artinya Desembernya Islam yaitu Zulhijjah. Desembernya Islam itu di Zulhijjah. Maka sementara ada yang menduga itu terjadi di Sarf. Ya, Sarf itu. Apakah ini Makki atau Madani? Seperti itu. Meski saya punya indikator lain, bisa saja itu terjadi di Madinah karena ada keterangan dari yang lain. Ya, yang akan saya jelaskan nanti. Ini dia. Jadi lahirnya ini yang memang belum dibahas oleh Turi, itu yang saya sebutkan. Belum dibahas oleh Turi dalam artian begini. Turi kan ingin melihat bagian-bagian yang hampir mirip dengan Makki wal Madani dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam kasus Dhab ini tadi itu banyak ulama, banyak penulis jurnal itu fokus kepada ini adalah contoh takrir. Ini adalah bagian kajian zoologi di mana jenis daripada Dhab itu seperti apa. Tetapi banyak yang belum mempertanyakan. Yang saya temukan itu kapan dan di mana diungkapkan hadis berkaitan dengan Dhab itu. Logika berpikir ini, ya, yang saya sebut tadi itu sudah lama sebenarnya saya ungkap, dan ini ada beberapa contoh dalam hadis-hadis tertentu. Ya, untuk mencari tadi itu zaman yang terdekat. Ya, kalau diduga itu adalah Umratul Qadha, maka itu adalah terjadi pada akhir 7 Hijriah atau awal 8 Hijriah. Di mana Rasulullah menikah dengan Maimunah pada masa itu. Karena waktu itu orang Quraisy tidak membolehkan kaum muslimin berlama-lama di Mekah. Sebab perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu mengalami kendala. Ketika terjadi kendala, maka kaum muslimin tidak boleh melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji ditunda di Umratul Qadha. Pertemuan Rasulullah dengan Maimunah itu di akhir atau setelah haji. Ya, setelah Umratul Qadha itu kemudian terjadi pertemuan Rasulullah dengan Maimunah Al-Hilaliyah, kemudian terjadi akad pernikahan. Apakah Dhab itu dihidangkan di masa itu pertama. Yang kedua ada indikator lain yang akan saya tulis nanti juga insya Allah, itu kemungkinan terjadi di Madinah karena ada beberapa keterangan di sana. Kalau demikian yang terjadi di Madinah berarti tentu pasca 8 Hijriah. Antara 9 dan 10 itu sudah pasti, atau justru terjadi antara 8 Hijriah itu ketika Maimunah sudah diboyong oleh Rasulullah ke Madinah. Nah, ini penelusuran kritis terhadap kejadian Dhab itu ya, Oke ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan tadi sudah ya semantik. Nah, tekstual dan kontekstual. Baik. Bicara tekstual dan kontekstual, sebenarnya ulama sudah menjelaskan ya bahwa kita tidak boleh menafsirkan atau memberikan makna yang keluar dari makna yang ada di dalam lafaz itu dulu. Kan begitu ya. Ulama nampaknya sudah sepakat di sini. Sepakat dalam pengertian paling tidak jumhur. Nah, coba itu ada penjelasannya, ada penjelasan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan keluar dari makna yang ada di dalam lafaz itu dulu. Ya, terutama bagi Al-Qur'an ya, bagi Al-Qur'an. Tentu bagi hadis itu lebih penting lagi karena hadis ini nanti
sudah jauh ya, sudah jauh daripada artinya lafaz yang asli saja, itu ulama memberikan rambu-rambu bahwa kita jangan menafsirkan keluar dari teks dulu. Jadi berusaha untuk menafsirkan teks. Kalau sudah tidak ditemukan, gitu, baru kita menafsirkan melalui kontekstual dari teks itu. Nah, kontekstual yang berasal dari teks itu kan ada dua hal, ya, dua hal secara besar. Konteks terjadi di masa tersebut dan konteks bagaimana kita melakukan interpretasi pada masa kekinian. Nah, ini yang apa namanya? Yang sering saya bahasakan. Jadi dalam hal apapun, ya kemarin ketika saya nguji di apa namanya? di berkaitan dengan gender kemarin, mungkin tahu ya, berkaitan dengan gender kemarin. Jadi saya mengungkap bagaimana ulama itu berpendapat misalnya wanita itu tidak boleh menjadi saksi di dalam apa namanya? Ya, di dalam apa namanya? Qisas, ya, di dalam pembunuhan, karena memang kalau kita lihat di dalam realita, walaupun juga laki-laki juga kata yang lain mengatakan begitu ya, laki-laki juga bisa mengalami itu. Artinya perempuan itu biasanya kalau di dalam bersaksi atau ketika pembunuh itu dihukumi, ya, pembunuh itu dihukumi tidak sesuai dengan apa yang mereka duga, maka biasanya keluarga dari yang terbunuh itu di pengadilan yang kita lihat di televisi ya, secara real, itu biasanya terjadi kegaduhan, dan biasanya para perempuan itu yang suka berteriak-teriak ya. Terlepas ini bukan bias gender, tetapi kita ingin melihat sebenarnya di sini yang saya maksud. Yang kemudian kemarin itu mungkin dipahami ini adalah bias gender, padahal sebenarnya di sini adalah kita ingin melihat sebenarnya kenapa ulama berpendapat demikian. Ya, artinya kenapa ulama membagi wanita itu boleh bersaksi di masalah uang, di masalah utang piutang, sementara di dalam masalah kisah tidak demikian. Ini berarti kan ada konteks yang terjadi di sana. Nah, bagaimana kontekstualisasi pada waktu itu? Ya, memahami ayat Al-Quran atau memahami hadis, itu kemudian kita tarik pada masa kini. Ya, itu ya, kan bahasa Al-Quran itu kan kesaksian wanita itu separuh dari kesaksian apa namanya atau perempuan yang bersaksi itu harus 2 orang, kira-kira begitu. Kesaksian wanita itu separuh itu berarti dia membutuhkan 2 orang perempuan untuk bersaksi. Dan ulama membatasi, walaupun saya sebutkan di situ jumhur melarang wanita bersaksi di pembunuhan, tetapi ulama Kufah, saya cenderung kepada pendapat ini, menyatakan boleh, apalagi dalam konteks modern sekarang ini. Cuma kita ingin melihat tadi alur konteks, ya itu ya. Fis tadi itu, teks dan konteks tadi itu. Ketika konteks itu terjadi pada masa demikian, sehingga lahirlah hukum fikih yang dianut oleh jumhur tadi, yang menyatakan wanita tidak boleh bersaksi di dalam qisas, tetapi boleh di dalam utang piutang. Namun konteks pada masa sekarang, nah ya, itu tadi, itu kita lihat bisa terjadi. Dan apa yang sudah diungkapkan oleh ulama Kufah itu yang menjadi sesuatu yang lebih up to date, yang akan kita anut pada masa kini, bahwa wanita itu bisa bersaksi dalam hal apa saja. Nah, ini dia ya. Jadi kita bicara antara face to face tadi itu, antara teks dan konteks, karena ini bermula dari pemahaman tadi. Nah, pemahaman bahasa tentang kesaksian wanita itu separuh dari kesaksian, atau kesaksian wanita itu membutuhkan misalnya 2 orang kesaksian baru 1 orang laki-laki. Dalam bahasa Al-Quran kan demikian misalnya ya. Bahasa Al-Quran menarik konteks pada waktu itu dengan konteks pada masa sekarang. Jadi itu yang saya ingin dilihat. Artinya jangan kita menarik konteks, ya, kita menarik teks pada masa itu, kemudian kita masukkan dalam konteks sekarang. Kita harus menarik teks itu bersama konteksnya pada masa itu, baru kita masuk kepada konteks pada masa sekarang. Oke, itu ya mungkin apa namanya tambahan saya, kira-kira seperti itu. Entah menggunakan teori apa, monggo, tapi apa namanya kira-kira materinya atau isinya kira-kira seperti itu, alur apa namanya penjelasannya nanti.
Saya kira seperti itu. Oke, saya kira itu. Baik, Prof. Ini yang menarik juga yang terakhir itu ya. Menarik teks bersama dengan konteks pada masa itu. Ya, itu yang saya ingin sebenarnya. Makanya kemarin ketika saya mencontohkan itu kemudian, oh ini bias gender. Sebenarnya bukan. Karena saya ingin melihat bahwa sebenarnya ulama dulu berpendapat demikian, kan ada teks ya. Ketika ada teks itu kemudian dia berpendapat wanita tidak bisa menjadi saksi di dalam qisas. Tidak bisa menjadi saksi dalam qisas. Tetapi orang-orang kufar mengatakan bisa. Ini kan sudah ada dualisme pendapat ya, dualisme pendapat. Nah, makanya kita perlu telusuri kemarin saya tawarkan misalnya. Telusuri dari aspek psikologi yang menjadi background pemahaman jumhur mungkin. Psikologi, oh mungkin wanita itu kalau bersaksi dalam masalah pembunuhan bisa terbawa dengan emosi mereka gitu loh. Ya psikologi bisa saja kan begitu ya. Bisa saja kemudian jalannya perseksian itu tidak normal nantinya ya misalnya ya, dan tidak normal. Nah, ini secara kodratik kan memang berbeda di dalam hal perasaan ini ya, di dalam hal perasaan ini. Misalnya itu tinjauan psikologi, bisa saja ada tinjauan yang lain. Tetapi yang penting adalah ketika menarik tadi itu, menarik pemahaman ulama pada masa itu kepada pemahaman sekarang. Sehingga dia menjadi real, empiris dan logik gitu loh. Gitu loh. Kira-kira itu ya. Baik, Prof. Tapi ada satu hal lagi. Nah, apakah nanti dan saya rasa tulisan yang saya ajukan pada disertasi ini juga akan mengalami dari tesa menuju antitesa, dari antitesa menuju tesa, dan seterusnya ini akan menjadi sebuah sirkulitas. Yeah. Mungkin juga saya perlu sebuah saran untuk kedepannya. Jadi setelah kesimpulan kan menjawab problem riset di rumusan masalah juga saran. Ini juga akan terlihat jelas setelah saya menyelesaikan full. Adapun untuk kompre, ini ntar saya screen untuk kompre dulu. Nah, untuk kompre, ini di kompre masih belum matang dalam latar belakang introduction, jadi Prof. Seperti saya ungkapkan tentang polarisasi matan hadis, klaim ortodoksi, dan sebagainya, tentang kasus tartibul ahadis. Sebenarnya untuk tartibul ahadis hanya pemalingan isu dalam introduction ini, tapi bukannya di konser utama ya. Seperti semantic evolution dan sebagainya, lebih kepada ranah digital kalau saya tekankan di kompre ini. Yeah. Dan memang untuk bahasa Arab sendiri tidak begitu mengalami ketertarikan. Jadi semacam mustakribah begitu Prof dalam industri itu. Seperti Clark Frank itu kan memang banyak kosakata yang tidak ada dalam bahasa Arab. Jadi mustakribah diarabkan secara otodidak begitu Prof. Itu yang saya aturkan di introduction-nya. Terus untuk di result discussion juga masih belum menemukan sesuai saran panjenengan untuk masalah periodisasi belum matang, dan juga tradisi sarjana hadis saya cenderung mengutip tulisan-tulisan belakang, walaupun ada tulisan baru seperti Mu'tas Khotib tentang Radul Hadis atau Madal Hadis begitu Prof. Ini catatan yang belum saya selesaikan pada poin sebelumnya dan sebagainya yang dari jenengan. Dan juga saya tambahkan untuk di kompre ini 3 paragraf pada semantic evolution di matan hadis. Memang saya kawinkan dengan teori komunikasi dan komunikan dan sebagainya. Saya ambil dari bukunya Royal tentang An Introduction to Social Linguistics. Jadi memang kenapa bahasa ini bisa demikian di daerah A seperti forok dan fork. Nah, di Ternate itu kan menarik juga ini ke arah sosiolinguistik, saya rasa itu begitu Prof. Ya. Seperti halnya Benyamin dalam bahasa Hebrew, bahasa Arabik masa kini. Jadi kemiripan semantik itu melahirkan inovasi kata kerja, dan juga memang akan membuat melahirkan kata-kata baru di masa akan datang. Ya, ini sudah pasti. Tapi ada satu hal mungkin yang mungkin di dalam Jawad Ali juga dan yang lainnya, itu asal muasal bahasa di Timur Tengah itu kan dari satu ya misalnya Samia.
Ya, bahasa Samia, Sam, ya. Dari bahasa Samia. Kemudian bahasa Samia itu melahirkan tadi itu bahasa-bahasa Semitis. Entah itu Yahudi, entah itu bahasa Yahudi itu Hebrew itu ya Ibrani, kemudian bahasa orang-orang Suryani ya, yang digunakan di katanya Aramik itu Injil dan seterusnya. Kemudian ada juga bahasa Arabi ya, bahasa Arabi itu pokoknya adalah Samia itu banyak diakui oleh pakar-pakar bahasa. Jadi induk dari Hebrew itu, jadi Hebrew itu dia tidak berdiri sendiri. Ya, dia berasal dari Samia, dari Sam bin Nuh ya. Sam bin Nuh itu yang menurunkan ini komunitas Arab, Israel dan seterusnya. Kalau Ham kan bukan. Yafits kan ya, Samia itu bahasa Samia itu juga penting. Maksudnya bahwa kalaupun bahasa Arab itu ada bersinggungan dengan Hebrew, apakah bersinggungan itu dia lahir berasal dari Hebrew itu, ataukah justru karena memang akarnya dari Samia tadi itu, sehingga ada kemiripan. Jadi di sini perlu kehati-hatian ya, kehati-hatian. Jadi bisa saja ada dua kemungkinan bahasa Arab itu memang berasal dari Hebrew yang tadi itu sudah terjadi evolusi ya, ditambahkan atau dimuarabkan ke dalam bahasa Arab yang aslinya dari bahasa Hebrew. Kemudian ujung induk sebenarnya adalah Samia tadi itu. Sementara bahasa ada yang kedua, kemungkinan kedua adalah kemiripan antara bahasa Arab dengan bahasa Hebrew itu bukan karena bahasa Arab mengambil darah Hebrew, bukan. Misalnya ini ya. Tetapi karena memang ada akar dari bahasa aslinya, induknya yaitu Samia. Ya, itu yang karena bangsa Arab, nah ini dia. Bangsa Arab itu bukan ada ketika Nabi Muhammad saja. Makanya itu kan dibagi tiga ya. Bagi tiga, kalau kita lihat ya, bagi tiga itu ahli-ahli sejarah sudah mengakui itu, bahkan di kalangan orientalis pun sudah mengakui itu, bahwa bangsa Arab itu terbagi tiga ya, Arab Baidah, Arab yang dianggap sudah punah ya, Arab yang berikutnya ada Arab Al-Ariba ya, Arab Ariba. Kalau dalam bahasa Ibn Hajar itu kalau tidak salah muta'arriba kalau tidak, atau mu'arriba ya. Yang diarabkan. Ya, diarabkan. Karena mereka, jadi begini, Baidah itu Arab yang sudah punah, itu bangsa Samud dan bangsa Ad. Dan mereka ini sudah jelas lebih dahulu dari Israel. Lebih dahulu dari Israel. Ya kan, Israel itu kan setelah Yakub ya, Ini kalau kita lihat kronologis ya, tentu bahasa Israel itu muncul dari sana. Sudah pasti muncul dari Yakub ke bawah. Tidak mungkin muncul dari atas. Atas itu Samia. Bahasa di atas itu adalah bahasa Samia. Kan begitu ya. Nah, bahasa Arab kita anggap itu sudah hilang, Baidah hilang. Tetapi yang kedua, yang katanya mereka, nah ini dia. Mereka minsikil Furat dari Furat, mereka dari Furat, Irak itu, mereka melakukan eksodus. Berarti kan dugaan kuat memang dari Irak itu adalah Sikil Furat itu tepian sungai Furat, itu berarti kan Babylon. Mereka melakukan eksodus ke Arabia Selatan. Jadi Arabia Selatan adalah tua. Bisa kita katakan demikian ya. Di Arabia Selatan itu tua. Jadi mereka dari Irak itu kemudian mereka ke Arabia Selatan. Nah, di Arabia Selatan kemudian mereka beranak pinak di situ. Nah, ini yang disebut dengan Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah. Ya, menurut kebanyakan orang, walaupun Ibn Hajar mengatakan Mu'arriba misalnya, Arab Mu'arriba itu yang menjadi Arab. Dia menjadi Arab karena memang dia berdomisili sudah lama dan seterusnya ya. Ya, dia menjadi Mu'arriba, berarab-arapan ya, mungkin gitu ya. Arabayu aribu Mu'arrib ya, dia berarab-arapan ya, bermiripan dengan orang Arab. Dan ini lama terjadinya, prosesnya lama di sini. Nah, baru kemudian musta'aribah. Kenapa musta'aribah? Dia menjadi Arab karena dia menikahi dengan Mu'arribah. Karena Ismail menikah dengan Arabia Selatan. Sejarahnya. Ismail itu bukan orang Arab.
Dia adalah orang turunan dari Ibrahim dan Hajar. Hajar itu kan dari Mesir. Tetapi dia menikah dengan orang Arab. Ini salah satu teorinya ya, salah satu teorinya. Dia menikah dengan orang Arab yang ada di Arabia Selatan. Baidah sudah hilang, Arab Baidah sudah hilang tadi. Tetapi Mu'arriba tadi itu menikah ya, Musta'riba. Jadi ada kan 3 itu ya. Musta'riba itu Ismail. Mu'arriba itu adalah istrinya Ismail, atau dalam bahasa yang banyak orang, Ibn Hajar menggunakan bahasa yang berbeda. Ibn Hajar menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu mu'arriba. Sementara yang lain menggunakan kata ariba, al-Arab al-ariba. Al-Arab al-ariba. Kemudian al-Baidah yang tadi itu sudah hilang. Sudah hilang. Nah, di sini berarti kan yang berlaku, kita kembali ke tadi itu, yang berlaku bahasa ini, dia memang diduga bahasa Samia pada waktu itu. Samia. Ya, bahasa Samia. Bahasa Samia itu dari mana? Kemungkinan memang dari Babylon, karena induknya dari sana. Induknya dari sana ya. Di sana. Termasuk Ibrahim kan dari Babylon pada waktu itu. Ibrahim alaihissalam itu kan juga dari Babylon pada waktu itu. Maka kalau menyatakan bahasa Arab itu ada bersinggungan dengan bahasa Hebrew, itu bisa saja terjadi. Tapi ada tapinya. Harus diingat, induk dari bahasa Hebrew itu adalah Samia. Dan Samia itu juga induk dari bahasa-bahasa Semitis. Bahasa Semitis. Dan itu adalah nama bangsa Samia pada waktu itu ya. Turunan dari Sam bin Nuh. Sementara kalau Ethiopia itu dari Kush bin Arfakhshad, itu turunan dari mana? Turunan dari Ham bin Nuh. Ya, ini sudah berbeda ya, sudah berbeda. Israel itu muncul pasca Yakub. Ini jauh berarti. Ya, ini jauh. Al-Arab, Al-Ariba itu sudah jauh dari itu. Ya, ini kira-kira supaya teori-teori yang digunakan tadi itu bahwa bahasa Arab ada bersinggungan dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, monggo saja, tetapi perlu diingat hal tadi, itu catatan saya, supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih tepat. Ya, karena kalau mana yang mempengaruhi dan dipengaruhi, ini tentu berarti kan ada di induk bahasa tadi yang saya sebutkan seperti tadi itu, tentang forok tadi itu. Apakah itu orang Ternate, Manado itu mengambil dari bahasa Inggris, fork, kemudian menjadi forok, ataukah sebenarnya memang bukan bahasa Inggris, tetapi memang bahasa Belanda sama bahasa Portugis, karena logikanya Portugis dan Belanda itu lama bercokol di sana. Lama bercokol di sana. Nah, ini dia. Oke. Baik, saya kira itu tambahan saya. Nanti untuk yang selanjutnya, untuk yang kompre itu nanti saya baca lagi, karena saya belum sempat baca ini yang itu. Yang kompre. Saya pikir tadi pagi ini untuk proposal ya, untuk proposal itu. Iya. Kalau secara urutan kompre dulu, Bro. Cuma kayaknya proposal kalau udah ada benang merah, kompre lebih mudah, pikir saya. Iya. Ya, makanya tadi proposal itu saya fokus di proposal, bicara banyak tadi lebih ke proposal tadi ya. Ji, Bro. Oke, saya kira itu nanti kompres sambil saya baca kompres itu. Saya baca kompres. Saya usahakan ya setidaknya nanti mungkin akhir bulan atau awal bulan itu untuk bulan depan sudah daftar ujian kompre, karena mengingat saya ngulang mata kuliah kompre, harusnya semester kemarin itu ujian kompre. Karena untuk daftar promotor saja saya butuh waktu 3 bulan untuk ACC Pak Jafar keluar namanya itu, jadi iya, baik. Lama di situ jadi. Ya, kalau yang kemarin saya usulkan itu untuk mata kuliah yang kira-kira tambahan itu kalau tidak ada di UIN, di UGM ada nggak kira-kira ya? Mata kuliah apa, Bro? Yang kemarin tuh yang saya usulkan itu, mata kuliah kan selama bimbingan itu kan bisa mengambil mata kuliah yang ada kaitan dengan disertasi kalau nggak salah ya. Kalau di UIN saya rasa itu mandiri jalurnya, Bro. Oh gitu ya. Iya. Saya pikir ada fasilitas yang karena ini terkait dengan disertasi, jadi kamu bisa istilahnya mungkin UIN berkolaborasi dengan UGM. Jadi UIN mendaftarkan kamu ke sana, tetapi kamu mungkin secara administrasi kamu membayar ke sana misalnya ya, membayar untuk mengikuti mata kuliah itu misalnya ya. Kemarin kalau tidak salah berkaitan dengan apa ya, sejarah apa ya kemarin, sejarah atau apa yang kemarin ada 2 mata kuliah kalau nggak salah saya
kalau ada mata kuliah tentang sebabul wurud kan tidak ada ya misalnya ya. Tidak Nah, ada. terus ada lagi satu tentang histori sejarah apalah kan gitu ya. Itu yang saya ada usul kemarin kalau nggak salah, itu sudah agak lupa ya. Kalau kamu sempat catat bagus, itu kan ada usulan saya itu. Kalau tidak ada di UIN, apa mungkin ada di UGM, jadi sambil nyusun, sambil ngambil mata kuliah itu yang ada kaitan dengan pembahasan disertasi ini. Gitu. Mungkin Nah, linguistik umumnya itu Prof, saya rasa itu. ya, Tentang desosor itu, karena desosor diterbitkan di UGM terjemahannya. iya. Nanti saya coba ke Pak Direktur Prof Mustaqim untuk bertanya masalah hal ini. Iya. Nah, maksudnya biar menarik lah kan gitu loh. Kita Iya. sambil anu kan. Tapi jangan sampai juga apa namanya? Kamu sudah berapa tahun ini? 2 tahun ya? Ini semester 4, masuk semester 4 ini, Bro. Ya 2 tahun berarti ya. Ya berarti Iya. masih ada waktu 2 tahun lagi kan. Prediksi 4 tahun lah kan begitu ya. Iya, Prediksinya 4 tahun. secara juga 4 tahun. Cuma target ini akhir semester sudah ujian proposal dan mengajukan promotor 2. Akhir semester. Iya, Mana? sudah mengajukan promotor 2. Untuk promotor 2 dengan jenengan diskusinya begitu, Bro. Siap. Nah, kemarin sebenarnya tidak tahu ya, itu mungkin kebijakan pasca. Saya pikir kemarin sudah di apa namanya? Ditentukan promotor 1, promotor 2, jadi mungkin sejak awal saya sudah bisa bersinergi dengan promotor awal ya. Dengan promotor awal saya kan sebagai co-promotor ya. Iya. Jadi bersinergi dengan itu. Kalau saya mungkin lebih fokus kepada analisis hadis yang terkait dengan tadi itu konteks, tawarikh mutun dan seterusnya ya. Nah, sementara kan mungkin promotor 1 mungkin berkaitan dengan hukum atau apa, mungkin terserah lah kan begitu. Walaupun nanti saya juga akan sedikit menyinggung masalah-masalah hukum juga nanti kan ketika sudah bicara kepada masalah istimbat. Nah, ini kan kita temukan dulu akarnya, baru kemudian kemudian setelah kita temukan, baru kita melakukan interpretasi terhadap hukum tadi itu nantinya kan gitu. Terhadap hukum tadi itu. Untuk promotor pertama itu menyusun kompre bersama siswa, mengarahkan dan proposal. Jadi setelah ujian proposal, nanti Pak Jafar bergeser kepada co-promotor. Baru promotor pertama ini mengulang ulasan yang sudah disusun mahasiswa bersama promotor 1 begitu, Prof. Jadi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti kan kalau bisa dari diskusi Pak begitu dialog. saya juga pahamnya. Ya, dan untuk nggak apa-apa, nanti bisa saya dialog dengan promotor 1 ya. Nanti setelah itu saya bisa dialog nanti kan begitu. Oke, itu nanti apa namanya? Kemarin sudah diajukan nggak siapa yang menjadi promotor kamu nanti? Belum, Prof. Ini saya masih kepikiran Maroji. Jadi untuk promotor kedua, mungkin juga yang tidak jauh bersinggungan dengan jenengan. Kalau tidak background bahasa, ya background sejarah. Cuma saya kan lebih kepada sejarah teks itu, bukan sejarah pada umumnya. Begitu. Oh, paham. Itu dia, makanya sejarah teks Mungkin itu ya. untuk nama promotor 2, jenengan bisa mengarahkan. Jadi yang penting saya ada arahan. Janganlah, kalau saya mengarahkan jangan. Kalau diskusi, saya cuma itu, kalau bahasanya Pak Rofik itu kan harus diskusi dengan promotor pertama dulu, Mas. Jadi begitu kata-kata Pak Rofik. kalau Komunikasi. Baik. Kalau saya secara pribadi tidak ada masalah, siapapun menjadi promotor kamu itu tidak ada masalah. Yang penting kan sesuai dengan kaitan dengan bahasan ini kan gitu. Intinya kan di situ ya. Baik, ini kemudian nanti kita bisa bersinergi. Saya bisa mengkonsultasikan hal-hal ini gitu. Pikiran-pikiran saya terkait dengan disertasi jenengan. Gitu. Kira-kira itu. Oke. Saya kira itu dulu, nanti coba saya lihat lagi yang tadi malam kamu kirim itu berkaitan dengan kompre ya. Ini hanya tambahan beberapa paragraf saja di akhir-akhir dalam kompre. Oke, baik. Oke, insya Allah nanti kita lanjut lagi. Ya, tetap semangat ya. Belum ada kamu semester ini ada kuliah nggak semester ini? Saya nganggur. Terakhir saya ngisi kelas itu di bulan Agustus kemarin itu, sebelum liburan. Gitu ya. Oke, gini, kalau misalnya sekali waktu saya ke Jogja, minggu lalu saya ke Jogja loh.
Ke Jogja. Misalnya kalau saya ke Jogja nanti kita ketemu di Pasca gitu loh, enggak? Jadi bisa Prof, misalkan jenengan kapan senggang nanti saya sesuaikan. Benar saya udah lepas dari perkuliahan dan ngisi kuliah. Saya Ya. hanya ngurus santri di rumah saja dulu. Nah, Ngajar-ngajar. soalnya kalau ke kampus ke sana juga sepi, jadi Nggak kita boleh mau ngapain? masuk, Bro. Oh, nggak boleh ya? Iya, tambah ketat. Kemarin saya masuk bisa. Kalau untuk ke Pasca itu nggak masalah, kalau untuk masalah administrasi. Kalau untuk ke perpustakaan dan akses itu hanya dilarang, dibatasi sekali. Oh, iya. Sebelum Iya. PPKM itu harus ada jam-jamnya. Per sesi itu minimal maksimal 20 orang. Iya, paham. Ya, kalau ke administrasi tidak. Soalnya kemarin saya ke Pasca itu ya cuma ke situ aja, ke ruangan Pasca situ aja terus pulang lagi kan gitu. Sekalian melihat situasi dan kondisi gitu loh. Iya, bisa lah Prof. Bisa. Pokoknya kalau sudah memang lenggang jenengan kosong kapan nanti saya menyesuaikan begitu. Karena memang waktu saya luangannya banyak, hanya disertasi dan ngurus anak-anak saya. Jadi ini memang kan kita ini, maksud saya itu belum ada kepastian dalam artian begini loh. Karena situasi pandemi. Jadi ketika mau luring, kan akhirnya kita terbentur. Kita mesti ke Jogja, habis itu kita juga daring. Jadi kita harus, jadi mana yang mau luring, mana yang daring itu juga harus jelas nanti misalnya ya. Supaya waktu kita luring, full di Jogja sudah luring. Jadi nggak usah ada kaitan dengan daring misalnya ya. Supaya tidak ada beban kan gitu loh. Ketika misalnya hari apa, misalnya Senin, full luring di Jogja gitu loh misalnya. Walaupun full di sini dalam pengertian terbatas. Oh, kelas ini cuma sekian orang. Kemudian nanti Selasa sampai Kamis itu full daring. Jadi tidak lagi ke Jogja misalnya kan gitu ya. Jogja. Karena ini kan kita berada di ambang jalan ini kan antara luring dan daring kan gitu loh. Soalnya saya lihat kemarin anak-anak yang sekolah juga pusing kenapa? Sekarang begini, ayo masuk jam ini luring ke sana. Terus nanti pulang dari sekolah ada lagi dikasih daring lagi. La ilaha illallah. mestinya kan hari itu ketika mereka luring, makanya saya kan ngasih masukan di sekolah. Kalau mereka kasih masukan, tidak perlu lagi dikasih daring. Jadi hari itu luring ya sudah selesai, dari sekolah itu selesai, pulang istirahat sudah kan begitu toh. Iya Bro. Nanti besoknya mereka dikasih daring kan gitu loh ya. Jangan sudah dari sekolah pulang jam 11, jam 12, terus ada tambahan luring nanti. Nanti daring nanti jam 1:30. La ilaha illallah. Repot. Ya, oke lah, saya kira itu ya. Bro. Siap. Nah, baik, insya Allah sehat selalu ya. Amin Prof. Mohon doanya insya Allah. Ya. Jangan panggil anak Prof lah, ini anak belum Prof. Ya saling mendoakan nanti. Oke lah. Saya tuh pingin nulis cuma nyari-nyari jurnal itu, jurnal mana yang membicarakan tentang kajian-kajian ide-ide begitu, bukan dalam, kan banyak yang Scopus tuh banyak yang ke banyak yang lebih banyak yang saya tahu ya, lebih banyak ke lapangan-lapangan, dan padahal kan kita lebih banyak konsen di kajian-kajian pustaka. Jadi kata teman-teman tuh jarang ada Scopus yang kajian-kajian pustaka misalnya. Jarang Bro untuk Scopus itu, kebanyakan kualitatif. Iya, makanya itu dia. Makanya itu kan repot ya, kita mau ngusulin kemana itu tulisan kita, ngusulin kemana. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.